Ya, pemirsa, PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi ini menetapkan harga penawaran perdana sebesar Rp396 per saham. Mora akan meraup dana segar dari hasil IPO sebesar Rp1 triliun. PT Mora Telematika Indonesia Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 8 Agustus 2022. Perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi ini menetapkan harga penawaran perdana sebesar Rp396 per saham. Emiten berkode saham MORA ini menawarkan 2,52 miliar saham baru atau sebanyak 10,68% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, Mora akan meraup dana segar dari hasil IPO sebesar Rp1 triliun. Adapun dana hasil IPO sebesar 85% akan digunakan untuk investasi terhadap backbone dan akses, termasuk dengan perangkat dan infrastruktur baik pasif maupun aktif, serta pengembangan data center. Mora juga akan membangun inline kabel, ducting, serta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Kemudian sebesar 15% dana IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha perseroan, yaitu biaya operasional dan perawatan jaringan, beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas promosi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami langsung sampaikan profil emiten dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan kode emiten Mora ini ada jumlah saham yang sudah di-IPO kan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda sekitar 2,5 juta saham atau sekitar 10,68% dari modal ditempatkan. Harga IPO Rp396 per saham dan dana hasil IPO sekitar Rp1 triliun. Selanjutnya, dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja seperti yang bisa Anda saksikan kembali. 85% digunakan untuk investasi, kemudian 15% digunakan untuk modal kerja perseroan. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan untuk membahas tema kita hari ini PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah hadir di studio IDX Channel. Bapak Jimmy Kadir, beliau adalah Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Wah, sebelumnya kami ucapkan selamat ya, sudah menjadi anggota baru nih di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Pak Jimmy, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi perseroan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat? Oh ya, jadi sebenarnya kami itu kan tahun 2017 itu sudah melakukan obligasi pertama, itu kurang lebih 1 triliun. Kemudian 2019, 2020, 2021 itu kita mengeluarkan sukuk. Nah dari situ kita melihat animo investor itu cukup bagus lah di situ. Kita sampai yang pertama obon itu 1 triliun, yang sukuknya itu sampai 2,1 triliun. Nah dari situ kita beranilah untuk masuk ke bursa saham gitu. Iya, dan berarti sudah ada sih bagus pengalaman positif yang sudah dirasakan begitu ya oleh perseroan ya. Sehingga ini membulatkan tekad untuk menjadi anggota di Bursa Efek Indonesia, tentu menjadi pilihan investasi yang menarik nih bagi para investor pasar modal. Lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik? Kurang lebih 10,68%, itu sekitar 2,5 miliar lembar saham. Oh, 2,5 miliar lembar saham begitu yang dilepas ke publik. Baik, tapi kalau kita lihat masa penawarannya sejak kapan, kemudian biasanya perusahaan-perusahaan yang baru IPO ini juga mengalami oversubscribe. Ya, betul. Alhamdulillah kita oversubscribe. Hari ini juga udah ARA. Kita tuh melakukan book buildingnya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus. Wow. Gitu. Langsung auto reject atas begitu ya. Ini termasuk jadi buruan nampaknya ya Pak Jimmy ya. Ya mungkin karena telekomunikasi ya. Lantas berapa besar sih target dari dana yang ingin diraih dengan IPO ini? Dengan IPO ini kita 1 triliun kurang lebih. 1 triliun rupiah, dana yang besar begitu. Tapi kalau lihat pemanfaatannya
Berarti kan ini perlu dipublish juga nih sehingga investor tahu. Iya. 1 triliun dana yang tidak sedikit nih Pak Jimmy. Nah, ini sudah untuk apa saja alokasinya? Kita pertama itu ada 2 kan kita bagi, 85% itu untuk capex dan 15% untuk opex kami, untuk modal kerja. 80% sendiri kita gunakan untuk pertama backbone sesuai dengan core bisnis kami, backbone, akses, kita akan bikin data center juga ducting gitu. Nah, untuk modal kerjanya sendiri karena kami itu merambah ke daerah-daerah, sekarang untuk fiber to the home kami perlu untuk gaji juga, untuk tools kami, untuk maintenance, sama satu lagi adalah untuk brandingnya kami. Oke, menarik untuk capex ini. Segera direalisasikan atau bagaimana? Langsung Pak, langsung kita realisasikan. Mungkin nggak habis tahun ini, mungkin pertengahan tahun depan mungkin udah habis, karena proyek kami udah ada siap. Oh oke, kalau boleh di-share juga untuk tahun ini kira-kira apa yang akan dilakukan dengan dana segar yang sudah diraih tadi Pak? Oke, pertama kami prioritaskan untuk fiber to the home Pak. Karena memang selama pandemi ini internet di rumah-rumah itu cukup naik signifikan. Jadi kami merambah-rambah ke daerah Kalimantan, Pontianak terutama, Medan, Jambi, Palembang, sampai ke Kupang, Bali, dan seluruh Jawa. Oke, berarti sebaran operasional dari perseroan untuk layanan internetnya juga sudah cukup masif begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, ini luar biasa sekali begitu, termasuk saya pun mengandalkan jaringan internet di rumah begitu ya Pak Jimmy. Oke, lantas ini juga bisa dijelaskan tidak profil dari perusahaan sendiri, Mora Telematika Indonesia Tbk atau kode emitennya Mora nih kepada investor kita ini atau pemirsa. Oke, baik. Moratel itu berdiri di tahun 2000, 8 Agustus tahun 2000. Jadi ini hari ulang tahun ke-22. Ulang tahunnya. Wow, jadi ini hadiah yang paling hari istimewa sekali. Betul, ulang tahun Moratel pas listing IPO gitu kan. Jadi tahun 2000 dulu tuh kita hanya menjual kartu telepon dan internet service provider, Pak. Tetapi di tahun 2007 kami bertransformasi menjadi infrastruktur telekomunikasi. Nah, dari situlah kami baru bikin backbone tahun 2008-nya itu di Jawa pertama kali itu cuma 7,5 kilo. 7,5 kilo. Kemudian kami membangun di Moratel International Kabel itu Jakarta ke Singapura, jadi internasional, jalur internasional. Oh, jadi hub internasional begitu? Iya. Di tahun 2015 kami udah mulai masuk ke FTTX itu yang ke corporate lah dengan Oksigen ID-nya. Nah, yang membuat Moratel ini dikenal karena kami memenangkan proyek Palaparing di tahun 2016. Oh, Palaparing. Palaparing, jadi Palaparing Timur dan Palaparing Barat. Yang itu udah selesai. Untuk Palaparing Barat itu Maret 2018 dan juga untuk Palaparing Timur itu Agustus 2019. Nah, setelah itu kami berinovasi lagi di tahun 2019 akhir tuh kami inovasi ke ducting bersama. Itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk project kami di Kota Semarang. Ya, tapi kalau kita lihat memang di masa pandemi teknologi internet ini kan memang menjadi salah satu backbone juga ya menjaga aktivitas ekonomi kita tetap jalan ya. Kita bekerja di rumah di mana saja juga sudah bisa begitu. Tapi bagaimana dengan tingkat persaingannya nih Pak Jimmy, kan apakah semakin kompetitif atau bagaimana? Betul sekali. Itu salah satu persaingan kami karena banyak pemain-pemain baru di internet service provider. Betul. Tetapi ya kami tetap mengandalkan dari luasnya jaringan kami dan juga dari kualitas kami. Oke, mungkin bisa disampaikan tidak sih seberapa efektif dan seberapa bagusnya sih kalau kita bisa menggunakan layanan yang Pak Jimmy miliki? Oh gitu, boleh dicek sih gitu kan. Biasanya gamer-gamer tuh sukanya pakai produk kami yaitu Oksigen. Karena kami nggak bisa pelan lah. Kenceng terus. Jadi kadang-kadang suka ada tulisan tuh, mohon maaf kita nggak bisa pelan-pelan begitu. Iya, nggak bisa pelan-pelan, kita ngebut terus. Wow, jadi kalau kita lihat dari sisi permintaannya sendiri, apakah seiring sejalan dengan layanan yang semakin optimal tadi, dengan kualitas yang sudah dibangun, infrastruktur yang ini cukup masif juga, begitu betul. Penetrasinya, apakah seiring Pak? Oh seiring Pak, seiring. Jadi semakin banyaknya kita tambahan home pass, itu customer kita tambah banyak. Karena di Indonesia ini memang masih banyak yang belum menggunakan internet. Jadi pasarnya masih luas sekali di Indonesia. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai daerah-daerah terpencil, begitu remote area yang selama ini jadi fokus pemerintah, apakah juga Moratel sudah sudah masuk ke sana begitu? Sudah. Oleh karena itu di tahun 2021 itu kami membeli anak perusahaan baru yaitu Indo Pratama Teleglobal yang base-nya itu ke satelit. Jadi yang kita tidak bisa tarikan fiber, kita pakai satelit, Pak. Oh itu dia, gitu. Memang strategi kalau kita bicara mengenai teknologi bisa menggunakan apa saja, tidak ada jaringan internet pun misalnya dari fiber optik
lewat satelit juga bisa, begitu Pak. Satelit, pakai microwave, Nah, bisa. perbedaannya apa nih antara yang menggunakan satelit tadi ataupun AFO sendiri? Apakah karena berdasarkan letak demografi saja misalnya? Betul, demokrasi juga selain itu kapasitasnya. Kalau Oh, pakai satelit memang lebih mahal lah. oke. Kalau pakai kabel itu kan langsung lah, Mm-mm. bisa ke customer langsung. Tetapi kalau satelit ini kan khusus untuk daerah-daerah yang tidak bisa kita tarik kabel. Oke. Gitu, di Iya, gunung-gunung misalnya. Backbone-nya masih di daerah mana, Pak? Backbone-nya kita lebih banyak di Sumatera dan Jawa masih. Oke, Sumatera dan Sampai ke Papua sih, kalau Moratel udah sampai ke Papua. itu dia karena tadi ya menggunakan satelit juga sebenarnya seluruh Indonesia bisa di cover ya Pak ya. Bisa. Kalau efektif dan sisi efisiensi biaya Fiber optik jauh lebih efisien. lebih efisien. Oke. Lantas bagaimana dengan pemasaran yang diberikan atau dijalankan oleh perusahaan yang mengingatkan kita tahu sekarang juga masih pandemi sebenarnya Pak Ya, Jimmy ya. betul. Meskipun sudah mulai normal lah aktivitas ekonomi kita. Apakah ini hybrid lah kalau sering ada istilah itu? Betul. Memang kita masih prioritas ke direct sales yang langsung ketemu customer karena customer itu lebih suka ngobrol ya. Oh. Nah, tetapi kita juga ada telesales. Ada telesales dan yang terakhir itu kita ada yang namanya analisis. Jadi kita punya database sehingga dianalisis misalnya ada customer itu yang perlu ditambah bandwidth-nya karena kita tahu oh nih kapasitasnya udah nggak mencukupi. Jadi kita langsung top up bisa top Oh, kaitannya dengan kedinaikan lah ya kapasitas. Upselling-nya. Oh, gitu. wow. Lantas bagaimana dengan kinerja perseroan Pak Jimmy? Kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya. Kita Oke, akan jeda dulu siap. sebentar ya. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Jimmy Kadir, Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan kembali infografik terkait dengan kepemilikan saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada beberapa kepemilikan saham. Ada PT Gema Lintas Benua, kemudian PT Chandra Karya Multi Kreasi, kemudian PT Smart Telekom, dan juga masyarakat. Itu dilihat presentasinya seperti yang di layar televisi Anda. Kemudian bagaimana dengan posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perseroan? Asetnya luar biasa nih pemirsa, 14,44 triliun rupiah. Kita akan bahas nanti lebih jauh ya terkait dengan aset ini. Kemudian liabilitasnya sekitar 9,6 triliun, kemudian ada ekuitas sekitar 4,7 triliun rupiah. Demikian beberapa data yang kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Kadir, Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Ya Pak Jimmy, menarik kalau kita lihat memang dari komposisi kepemilikan saham tadi sudah disampaikan. Yang saya ingin jauh lebih tanya begitu ya Pak ya. Ini terkait dengan aset nih, 14,4 triliun ini bisa dijelaskan tidak untuk pemirsa? Apa saja sih aset-aset yang sudah dimiliki oleh perseroan sehingga nilainya cukup fantastis? Oh ya. Paling utama pasti kabel optiknya, Pak. Oke. Kabel optiknya itu ada, terus kita punya data center juga. Paling besar di situ. Oke, dan jadi fiber optik dan data center. terpusat di Jakarta atau? Kalau fiber optik kita lebih banyak di Sumatera, Jawa sampai ke Papua. Kalimantan, Sulawesi masih belum Oke, banyak. berarti Sumatera, Jawa sampai dengan Papua Selatan, itu ya. bentangannya, Pak? Bentangannya. Wow. Dari sisi penggunanya lantas bagaimana? Seberapa banyak? Di wilayah kan tadi memang masih di Sumatera dan Jawa Ya. begitu. Kalau dari sisi penggunanya bagaimana? Penggunaannya Sumatera, Jawa udah paling top lah. Memang kita merambah ke Papua nih, Papua kan banyak juga perusahaan-perusahaan besar ya di situ ya. Oke. Nah, kita baru masuk sana. Tapi masih sedikit sekali penggunaannya. Lantas apa yang bisa disampaikan juga nih keunggulan dari perseroan sendiri? Karena kan tadi Anda lihat kompetisinya ini semakin ketat begitu ya, Pak Jimmy? Ya. Nah, keunggulan kami pertama kalau dari sisi operasional itu sudah jelas kami memiliki kabel yang cukup luas. Oke. Nah, kedua kami punya manajemen yang berpengalaman dan juga harganya pasti bersaing gitu. Itu dari segi operasional. Ya. Dari segi finansial juga karena kami punya pinjaman dari bank juga, kami selalu menjaga rasio kami. Nah, kita tidak pernah telat bayar bank gitu kan. Oke. Dan selama pandemi juga kami nggak pernah kekurangan mengurangi gaji karyawan tidak, Wow. bonus tetap ada. Jadi secara finansial kami alhamdulillah kuat. Ya, luar biasa, berarti pandemi bisa dikatakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perseroan. Betul. Karena tadi mitigasi sudah dilakukan dan juga efisiensi yang sudah diberlakukan juga begitu ya Pak Jimmy. Lantas bagaimana dengan kinerja perseroan? Ini juga menarik. Pendapatan, laba bersihnya seperti apa? Alhamdulillah 3 tahun terakhir sih
Moratelindo masih di atas rata-rata industri ya, masih 2 digit kita pertumbuhannya, secara pertumbuhan. Ya semoga kedepannya juga tetap begitulah. Anda melihat tantangan di tahun 2022 seperti apa kalau kita bicara mengenai industri telekomunikasi begitu? Persaingan lah pertama, karena banyak pemain-pemain baru jadi pada bersaing harga gitu. Tapi dia. kami ya harus meningkatkan kualitas kami, nggak apa-apa itu biasalah persaingan di bisnis itu kan biasa. Jadi kualitas yang kita pentingkan. Oke, kualitas yang memang masih menjadi nomor wahid lah kalau bisa dikatakan ya pemirsa, karena ini yang menjadi penentu bahwa satu bisnis ataupun perseroan bisa berjalan hingga detik ini juga. Lantas bagaimana Anda melihat proyeksi malah paling tidak dengan perkembangan dari sisi penggunaan kemudian jalur-jalur telekomunikasi yang dimiliki perseroan, apakah akan juga diperluas? Oh pasti diperluas Pak, karena kita tahu kami kan belum ada di Kalimantan dan Sulawesi, pasti kami akan merambah ke sana. Apalagi dengan semenjak pandemi ini di era new era namanya ya, nah itu internet itu sangat dibutuhkan, jadi udah pasti kita ke fiber to the home itu pasti akan kita prioritaskan. Tantangan yang sudah dimitigasi ataupun dipetakan lah sejauh ini, apa saja Pak? Itu tadi Pak, fiber to the home itu pasti. Fiber to the home. Itu sangat meningkat, hampir 30% tambah gitu. Dan ini strateginya bagaimana supaya bisa menyusul tadi adanya demand yang cukup tinggi? Nah, jadi pertama kita perluas dulu lokasi-lokasi kabel kita. Nah, kemudian kita ada inovasi baru itu ducting kan. Ya, nah, ducting itu tadi, juga salah satu supaya kita mempermudah izinnya kita juga. Dan juga kita strateginya tadi itu kan menggunakan satelit. Jadi, jadi yang sampai sekecil-kecilnya pun bisa kita garap. Oh, itu dia. Tapi sejauh ini kita lihat respon dari pelanggan lah kalau bisa dikatakan juga seperti apa nih Pak Jimmy? Oh, pelanggan itu alhamdulillah ya, kita punya Homepass kurang lebih hampir 500.000 Homepass. Itu udah 120.000 pelanggan. Jadi itu udah standar industrinya memang kurang lebih sekitar 30%-an lah. Oke. Sudah cukup sebenarnya. Ya, keunggulan kompetitif lain yang mungkin bisa disampaikan juga sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, karena kan tadi ARA, kemudian ini juga dari harga yang ditawarkan juga ya sesuai lah dengan budget investor di tanah air sebenarnya. Untuk 3 tahun ini mungkin kita nggak muluk-muluk, mungkin dana ini kita gunakan untuk capex dulu Pak. Gitu. Capex tadi. Tetapi yang bisa kita janjikan bahwa Moratel ini adalah perusahaan yang sudah mature. Jadi pendapatannya untuk net income-nya, EBITDA-nya itu udah mature. Jadi rasanya untuk pertumbuhan ke depannya Moratel masih cukup baik. Masih sangat optimis ya di tahun 2022 ini, mengingat menarik ada beberapa pulau yang memang belum disambangi ini. Apakah kendala dari sisi perizinan atau mungkin sudah ada pemain lama di daerah tersebut atau bagaimana sih? Oh enggak, itu memang kita skala prioritas ya. Skala prioritas, oke. Gitu. Karena memang masih customer itu lebih banyak di Sumatera dan Jawa memang. Oh, karena jadi dari mulai dari situ dulu. Penggunanya, jadi itu yang digeber ya ibaratnya. Baik, tapi kalau kita bicara ekspansi, ini juga kan menjadi salah satu hal yang mutlak dilakukan bagi para perusahaan lah, terutama begitu, apalagi kaitannya dengan sektor teknologi. Pemanfaatan teknologi baru, kemudian peningkatan dari kemampuan SDM ini bagaimana Pak? SDM pasti meningkat, makanya kita juga banyak memberikan edukasi ke daerah-daerah terpencil. Kemarin di NTT kita udah pernah lakukan juga gitu. Ya karena apa ya? Untungnya sih untuk fiber optik ini kan belum ada teknologi baru yang lainnya ya. Jadi masih sama, tetapi yang berubah itu di equipment-nya, misalnya tadinya 4G sekarang mau 5G kan, tapi fiber optiknya mah tetap sama gitu. Tetap sama. Jadi edukasinya hampir sama gitu. Paling lebih kepada seperti apa, peningkatan dari sisi pemahaman saja ya. Betul. Itu dia. Literasi sendiri menurut Bapak dari digital kan memang ini saat yang sedang digencarkan juga oleh pemerintah, ini menjadi momentum juga yang berharga. Betul. Jadi dengan adanya pandemi itu kan mempercepat transformasi digital gitu ya, dan itu sangat menguntungkan dari bisnis kami di bidang bisnis kami. Kalau kita lihat double digit peluangnya masih tetap terbuka Pak, pertumbuhan. Mepet-mepet lah. Iya, menarik. Tapi kalau kita lihat ini kan memang menjadi salah satu tantangan tersendiri ya kalau kita bicara mengenai industri telekomunikasi, karena kan juga ya kita tadi semakin ketat, ada BUMN, ada swasta juga begitu. Tapi bagaimana Anda melihat peluang-peluang? Apakah ini kan sekolah juga sudah menggunakan internet, kemudian pelajar lah hampir semua rata-rata sudah mulai masuk ke sekolah. Apakah itu menjadi salah satu hal yang dibidik juga bagi perseroan? Betul. Jadi kita hampir Moratel ini kan segmentasinya banyak, dari government, dari telco, wholesale. Sekarang yang lain naik wholesale. Jadi wholesale itu kita menjual ke internet service provider.
Oke. ada enterprise dan juga ada retail. Hmm. Memang waktu di enterprise waktu itu waktu pandemi itu seperti hotel itu agak turun Oke. atau rumah sakit restoran agak turun. Tapi sekarang udah ada pemulihan nih, udah mulai naik lagi. Oh, Nah, berarti jadi hampir semua lini. pasarnya masih luas, hampir semua Oh, lini. semua lini mengalami peningkatan, tinggal saja kita memetik hasilnya dan paling utama adalah menjaga momentum yang ada begitu Betul, Pak. betul. Maintenance saat ini menjadi satu kendala atau tidak? Mengingat tadi sudah terpasang semua nih fiber optik ya, Sumatera, Jawa sampai dengan Papua. Nextnya di Sulawesi, Kalimantan. Betul. Nah, jadi maintenance ini kita kan hitung-hitung juga ya. Posisi sekarang kita sudah punya tim internal yang bisa mengerjakan sendiri. Oh, Nah, jadi oke. untuk Sumatera sama Jawa mungkin udah kita, cuman untuk daerah-daerah yang baru mungkin kita masih outsource dulu. Oke, Gitu. itu dia yang paling utama. Memang kita memiliki tim sendiri begitu Tim ya Pak sendiri, ya? jadi lebih cepat. untuk Lebih cepat. reaksinya. Oke, tahun 2023 ini juga kan sudah masuk di semester kedua. Kalau misalnya tadi Anda cukup optimis dengan 2022, tahun depan bagaimana dengan kondisi global kita tahu ya. Ini kan tekanannya juga makin masif begitu Ya, dan ya, sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan. 2023 bagaimana? Saya masih yakin optimis karena Indonesia saya rasa belum terpengaruh banyak ya Oke. dari global ini. Ya, menarik ya. Kalau berbincang sama Pak Jimmy, dari tadi saya terus optimis ini, pemirsa. Baik, tapi kalau kita lihat dengan 2023 semakin optimis begitu, kemudian tingkat persaingan juga yang semakin baik. Adakah regulasi yang diinginkan dari perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia? Waduh ini, terima kasih pertanyaannya nih Pak. Saya mohon sih dipermudah untuk urusan izin sih Pak, itu aja. Oke. Izin itu kalau kami nggak dapat izin ya kami nggak bisa gelar kabel gitu. Itu yang membuat kami opportunity untuk menghasilkan pendapatan itu berkurang. Jadi kalau izin semakin cepat, kerjanya semakin cepat dan internet bisa sampai ke rumah-rumah dengan cepat. Gitu. Tapi pemerintah kan sudah memberikan juga arahan yang tegas Presiden begitu bahwa dari sisi kemudahan bisnis di Indonesia seharusnya sudah tidak ada lagi birokrasi yang sulit, jalur yang panjang begitu. Pak. Betul, cuman bedanya gini Pak, kalau kita gelar kabel itu sepanjang jalan itu kan banyak yang harus kita lalui kan. Oke. Bisa banyak perizinan dari RT RW-nya, Wow. dari ininya banyak sekali. Di situ Oh, sih. itu dia. Berarti yang harus segera dibenahi. Tapi sudah ada komunikasi, paling tidak kan ini kaitannya dengan Kominfo misalnya, kemudian ada beberapa kementerian lain. Karena ini sudah janji dari Presiden juga Betul, bahwa betul. memang ini harus diberi kemudahan. Apalagi literasi digital juga sedang menjadi fokus utama dari pemerintah. Saya Pak. karena masyarakat memang butuh internet gitu kan. Jadi sayang kalau kita nggak bisa masuk, kita mau masuk tapi nggak boleh gitu kan sayang. Itu dia. Lebih kepada bottleneck di daerah nih atau di pusat? Sama di pusat juga ada, di Oke. daerah juga ada. Itu dia berarti masih Di menjadi daerah PR lebih ya. susah lah. Di daerah Oke, lebih susah. proses perizinan ini yang masih berjalan, tapi ini tidak mengendurkan semangat kita untuk memberikan satu pemerataan informasi ya melalui era digital seperti saat Betul, ini ya Pak betul, Jibi, betul, bahwa betul. Presiden juga memberikan kontribusi sumbangsi yang cukup kuat juga nih bagaimana meningkatkan pengetahuan dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital tadi begitu Pak. Iya betul. Kalau kita lihat ke depan tadi teknologi belum dijawab, apakah teknologinya oke lah tidak terlalu banyak mengalami Perubahan. inovasi yang Iya, besar begitu. Bagaimana dengan pemanfaatan teknologi lainnya? Pemanfaatan teknologi maksudnya yang satelit tadi. Iya, mungkin. apakah satelit ini bisa menjadi andalan berikutnya meskipun tadi biayanya Oh biayanya masih besar, masih kita core bisnisnya masih di fiber optik. masih fiber optik. Oke Pak, harapan terakhir Pak Jibi bagaimana Anda melihat untuk perseroan setelah melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya semoga dengan Moratel udah IPO, tata kelola kami juga harus lebih baik lagi. Oke. Dan kami lebih dipercaya oleh investor dan dana ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan dari Moratel. Baik, itu dia pemirsa, semoga bisa menjadi informasi yang benar-benar bisa menjadi salah satu sumber informasi yang terpercaya tentunya karena ini langsung hadir Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk Pak Jimmy Kadir. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing ya Anda berikan begitu dan selamat juga hari ulang tahun hari ini kemudian menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selamat melanjutkan Terima kasih. aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Yuk, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel.
Ya, pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.